Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channelnya Kang Asep. Kita kali ini akan bahas informasi terkait dengan pengumuman hasil PCMB di tahun 2026 ini. Nah, jadi teman-teman, sekarang tanggal 13 Juni tahun 2026, kita sudah memasuki tahapan akhir dari pengisian PCMB ya, yaitu tinggal menunggu pengumuman hasil PCMB. Namun, yang jadi catatan teman-teman, akhir dari PCMB ini bukan merupakan akhir dari SPMB ya. Karena rangkaiannya seperti yang teman-teman bisa lihat di dashboard dari web SPMB ini, tahapannya itu mulai dari PCMB yang kemarin sampai dengan saat ini akan diumumkan hasil PCMB sedang berlangsung sampai dengan tanggal 13 Juni, nanti akan dilanjutkan dengan proses pendaftaran tahap 1 dan proses pendaftaran tahap 2. Jadi untuk teman-teman yang hari ini menerima pengumuman, itu masih bisa nanti melanjutkan ke tahap 1 dan tahap 2. Jadi ini bukan akhir dari proses SPMB ya. Justru sekarang adalah awal dari proses pendaftaran SPMB. Nah, menjelang kelulusan yang hari ini akan diumumkan, ada beberapa informasi yang harus teman-teman pahami dan saya akan sampaikan di video saya yang sekarang ya. Nah, informasinya teman-teman, nah ini saya buatkan rangkuman sedikit. Jadi, untuk pengumuman hasil dari PCMB ini tidak dilaksanakan rapat Dewan Guru untuk pengumuman hasil SPMB. Karena sepenuhnya hasil CPMB, mohon maaf ya, hasil CPMB itu dilakukan oleh sistem. Mulai dari sistem perankingan yang kemarin teman-teman terima pada saat pengisian PCMB sampai ke pengumuman teman-teman yang lolos PCMB itu teman-teman semua dilakukan oleh sistem ya. Jadi tidak ada rapat Dewan Guru untuk menentukan kelulusan pengisian dari proses PCMB. Nah, kemudian teman-teman yang kedua, hari ini pengumuman akan dilaksanakan tanggal 13 Juni 2026 mulai jam 13.00 atau jam 1 siang dan teman-teman bisa cek di web spmb.jabarprov.go.id. Ya, teman-teman silakan nanti cek saja secara berkala mulai dari pukul 1 siang tanggal 13 Juni 2026. Nah, nanti di akun teman-teman akan muncul pernyataan konfirmasi menerima atau menolak hasil pemetaan jika teman-teman dinyatakan lolos pada tahapan PCMB. Jadi untuk teman-teman yang nanti mungkin dinyatakan lolos atau lulus ya, lulus pada proses PCMB, baik itu di sekolah pilihan ke-1, di pilihan sekolah kedua, ataupun pilihan sekolah ketiga. Nah, teman-teman nanti bisa memilih konfirmasi dengan memilih menerima atau menolak hasil dari kelulusan PCMB. Misalkan, saya kemarin memilih sekolah A, sekolah B, dan sekolah C untuk pilihan 1 dan pilihan kedua, pilihan ketiga. Nah, ternyata saya di pilihan sekolah A itu tidak diterima atau tidak lolos. Nah, malah saya diterima di pilihan sekolah B. Nah, nanti teman-teman perhatikan di sana ada isian untuk konfirmasi menerima atau menolak. Jika teman-teman menerima keputusan dari hasil PCMB, silakan teman-teman konfirmasi untuk penerimaannya. Jika menolak, teman-teman nanti menolak. Nah, jika menolak, teman-teman nanti jika misalkan yang sudah lolos kemudian menolak untuk masuk
atau menerima hasil keputusan PCMB, maka nanti akan ada kekosongan di kuota sekolahnya. Nah, maka nanti ranking yang ada di bawahnya, yang kemarin masih ada dalam antrian, atau mungkin yang muncul di teman-teman itu strip ya, nanti akan naik ke atas. Nah, maka nanti mungkin yang awalnya misalkan kuota 151, kemudian ada yang menolak, nanti yang urutan ke 152 akan naik ke atas, maka dan nanti akan bisa dinyatakan lolos. Nah, kemudian untuk teman-teman nih yang tidak menerima keputusan atau tidak lolos, harus bagaimana? Nanti teman-teman yang tidak lolos atau yang tidak menerima notifikasi kelulusan di sekolah A, sekolah B ataupun sekolah C, nah teman-teman nanti silakan bisa mendaftar di pendaftaran tahap 1 tanggal 15 Juni 2026 sampai tanggal 29 Juni 2026. Dan tahap 2 tanggal 30 Juni 2026 sampai tanggal 14 Juli 2026. Nah, di tahap 1 ini, teman-teman bisa melakukan pendaftaran untuk teman-teman yang akan memilih jalur pendaftaran prestasi ataupun teman-teman yang mutasi orang tua, ya anak guru atau mutasi orang tua. Nah, nanti silakan teman-teman daftar di tahap 1. Nah, untuk teman-teman yang akan daftar di tahap 2, itu teman-teman yang akan mendaftar dengan menggunakan jalur afirmasi dan domisili. Nanti silakan teman-teman sesuaikan saja dengan strategi teman-teman, dengan apa yang teman-teman miliki, apakah mau mendaftar di jalur mana, kemudian nanti mendaftarnya di tahap yang ke-1 atau tahap yang kedua. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman, untuk yang keempat, CMB yang tidak mengkonfirmasi hasil PCMB akan dianggap menerima dan langsung daftar ulang di tahap 1 atau tahap 2. Nah, nanti teman-teman yang tidak melakukan konfirmasi, baik menerima atau menolak, maka baik itu teman-teman yang diterima di pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 sekolahnya, akan dianggap menerima. Nanti teman-teman silakan tinggal lakukan daftar ulang pada proses daftar ulang di tahap 1 ataupun proses daftar ulang di tahap 2 sesuai dengan jalur pendaftaran yang teman-teman kemarin daftarkan di tahap PCMB. Gitu ya. Nah, itu teman-teman untuk pengumuman informasi sebelum pengumuman PCMB. Nah, ini untuk poin yang kelima, ini dilakukan oleh sekolah tujuan. Tidak ada rapat Dewan Guru, maka tidak ada upload SK penetapan. Kemudian halaman operator sekolah tujuan itu terdapat menu hasil pemetaan. Jadi ini untuk dua informasi yang ini adalah informasi untuk panitia di sekolah tujuan. Jadi intinya teman-teman, nanti pada jam 1 siang, teman-teman silakan mulai mengecek akun teman-teman semua, informasinya apakah teman-teman mendapatkan notifikasi lolos di sekolah pilihan ke-1, pilihan kedua, ataupun pilihan ketiga, atau mungkin teman-teman juga ada yang tidak lolos atau yang tidak mendapatkan keputusan. Nah, nanti untuk yang lolos di tahap PCMB, teman-teman bisa mengajukan konfirmasi menerima ataupun menolak. Nah, untuk teman-teman yang tidak lolos atau tidak menerima keputusan, nanti teman-teman lanjut lagi mendaftar di tahap ke-1 ataupun tahap kedua. Jika di pengumuman yang sekarang ada yang lolos tapi menolak menerima keputusan dari hasil PCMB, maka nanti kuota yang kosong akan diisi dengan kuota yang dalam antrian rankingnya naik ke atas. Nah, itu teman-teman kesimpulannya. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan untuk yang nanti belum lolos di tahap PCMB, jangan patah semangat. Karena masih ada tahap pendaftaran 1 dan tahap pendaftaran 2. Itu saja yang bisa saya share. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.